bukan lebih dari sekedar tinggal di rumah. Dengan membantu lebih lanjut dalam menyelesaikan tragedi ini. Dengan apa? Dengan kotak-kotak masker dan pembersih tangan yang sekarang tergeletak di rumah kalian tanpa terpakai. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan dengan semua barang itu? Saat ini, tenaga medis seperti dokter dan perawat sedang bekerja dengan tidak menghiraukan lelah sampai mereka pun jatuh sebagai korban. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena peralatan seperti masker misalnya yang sangat dibutuhkan ada di rumah kita dan bukan di wajah mereka. Di sini kami ingin meminta kalian untuk mencari rumah sakit rujukan terdekat dan mungkin menyumbangkan apa yang kalian punya dalam jumlah berlebih dan hanya menyimpan dalam jumlah secukupnya apabila kalian sangat perlu keluar rumah. Ubah apa yang sebelumnya merupakan panic buying menjadi donasi yang alih-alih merupakan suatu tindakan yang baik. Namun, apa yang bisa kita lakukan jika tidak ada perlengkapan medis yang berlebih? Kalian bisa memulai dengan membuka kotak deskripsi di bawah, di mana kami sudah memasukkan link atau tautan yang akan menunjukkan organisasi yang sah yang sedang mencari dana untuk menyediakan APD atau alat pelindung diri yang sangat kurang jumlahnya di rumah sakit. Seperti yang kalian tahu, beberapa dari kami di Neuron adalah mahasiswa kedokteran yang sudah lulus dan sedang menjalankan kepanitraan klinik. Dan selagi kalian semua membantu kami dengan menyediakan APD, kami akan membantu sebanyak mungkin dalam perjuangan melawan COVID-19. Jika kita bekerja sama, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai penutup, kami mohon kesediaan kalian untuk membantu menyebarkan informasi ini, terutama kepada mereka yang menurut kalian dapat mendonasikan peralatan maupun bantuan finansial. Mari kita bantu petugas kesehatan sebaik mungkin agar memungkinkan mereka untuk berjuang dengan lebih efektif dan aman. Kami akan menetap di rumah sakit agar kalian bisa menetap di rumah. Ayo kita lakukan bagian kita masing-masing demi satu sama lain. Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Di tengah seluruh kesukaran yang menimpa kita, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa aksi seperti panic buying, news sharing, dan beberapa lainnya justru seperti menambahkan bensin kepada api. Dan dengan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa kalian bisa melakukan lebih dari sekedar tinggal di rumah. Dengan membantu lebih lanjut dalam menyelesaikan tragedi ini. Dengan apa? Dengan kotak-kotak masker dan pembersih tangan yang sekarang tergeletak di rumah kalian tanpa terpakai. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan dengan semua barang itu? Saat ini, tenaga medis seperti dokter dan perawat sedang bekerja dengan tidak menghiraukan lelah sampai mereka pun jatuh sebagai korban. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena peralatan seperti masker misalnya yang sangat dibutuhkan ada di rumah kita dan bukan di wajah mereka. Di sini kami ingin meminta kalian untuk mencari rumah sakit rujukan terdekat dan mungkin menyumbangkan apa yang kalian punya dalam jumlah berlebih dan hanya menyimpan dalam jumlah secukupnya apabila kalian sangat perlu keluar rumah. Ubah apa yang sebelumnya merupakan panic buying menjadi donasi yang alih-alih merupakan suatu tindakan yang baik. Namun, apa yang bisa kita lakukan jika tidak ada perlengkapan medis yang berlebih? Kalian bisa memulai dengan membuka kotak deskripsi di bawah, di mana kami sudah memasukkan link atau tautan yang akan menunjukkan organisasi yang sah yang sedang mencari dana untuk menyediakan APD atau alat pelindung diri yang sangat kurang jumlahnya di rumah sakit. Seperti yang kalian tahu,
beberapa dari kami di Neuron adalah mahasiswa kedokteran yang sudah lulus dan sedang menjalankan kepaniteraan klinik. Dan selagi kalian semua membantu kami dengan menyediakan APD, kami akan membantu sebanyak mungkin dalam perjuangan melawan COVID-19. Jika kita bekerja sama, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai penutup, kami mohon kesediaan kalian untuk membantu menyebarkan informasi ini, terutama kepada mereka yang menurut kalian dapat mendonasikan peralatan maupun bantuan finansial. Mari kita bantu petugas kesehatan sebaik mungkin agar memungkinkan mereka untuk berjuang dengan lebih efektif dan aman. Kami akan menetap di rumah sakit agar kalian bisa menetap di rumah. Ayo kita lakukan bagian kita masing-masing demi satu sama lain. Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Di tengah seluruh kesukaran yang menimpa kita, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa aksi seperti panic buying, news sharing, dan beberapa lainnya justru seperti menambahkan bensin kepada api. Dan dengan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa kalian bisa melakukan lebih dari sekedar tinggal di rumah dengan membantu lebih lanjut dalam menyelesaikan tragedi ini. Dengan apa? Dengan kotak-kotak masker dan pembersih tangan yang sekarang tergeletak di rumah kalian tanpa terpakai. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan dengan semua barang itu? Saat ini, tenaga medis seperti dokter dan perawat sedang bekerja dengan tidak menghiraukan lelah sampai mereka pun jatuh sebagai korban. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena peralatan seperti masker misalnya yang sangat dibutuhkan ada di rumah kita dan bukan di wajah mereka. Di sini kami ingin meminta kalian untuk mencari rumah sakit rujukan terdekat dan mungkin menyumbangkan apa yang kalian punya dalam jumlah berlebih dan hanya menyimpan dalam jumlah secukupnya apabila kalian sangat perlu keluar rumah. Ubah apa yang sebelumnya merupakan panic buying menjadi donasi yang alih-alih merupakan suatu tindakan yang baik. Namun, apa yang bisa kita lakukan jika tidak ada perlengkapan medis yang berlebih? Kalian bisa memulai dengan membuka kotak deskripsi di bawah, di mana kami sudah memasukkan link atau tautan yang akan menunjukkan organisasi yang sah yang sedang mencari dana untuk menyediakan APD atau alat pelindung diri yang sangat kurang jumlahnya di rumah sakit. Seperti yang kalian tahu, beberapa dari kami di Neuron adalah mahasiswa kedokteran yang sudah lulus dan sedang menjalankan kepaniteraan klinik. Dan selagi kalian semua membantu kami dengan menyediakan APD, kami akan membantu sebanyak mungkin dalam perjuangan melawan COVID-19. Jika kita bekerja sama, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai penutup, kami mohon kesediaan kalian untuk membantu menyebarkan informasi ini, terutama kepada mereka yang menurut kalian dapat mendonasikan peralatan maupun bantuan finansial. Mari kita bantu petugas kesehatan sebaik mungkin agar memungkinkan mereka untuk berjuang dengan lebih efektif dan aman. Kami akan menetap di rumah sakit agar kalian bisa menetap di rumah. Ayo kita lakukan bagian kita masing-masing demi satu sama lain. Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang
dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Di tengah seluruh kesukaran yang menimpa kita, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa aksi seperti panic buying, news sharing, dan beberapa lainnya justru seperti menambahkan bensin kepada api. Dan dengan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa kalian bisa melakukan lebih dari sekedar tinggal di rumah dengan membantu lebih lanjut dalam menyelesaikan tragedi ini. Dengan apa? Dengan kotak-kotak masker dan pembersih tangan yang sekarang tergeletak di rumah kalian tanpa terpakai. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan dengan semua barang itu? Saat ini, tenaga medis seperti dokter dan perawat sedang bekerja dengan tidak menghiraukan lelah sampai mereka pun jatuh sebagai korban. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena peralatan seperti masker misalnya yang sangat dibutuhkan ada di rumah kita dan bukan di wajah mereka. Di sini kami ingin meminta kalian untuk mencari rumah sakit rujukan terdekat dan mungkin menyumbangkan apa yang kalian punya dalam jumlah berlebih dan hanya menyimpan dalam jumlah secukupnya apabila kalian sangat perlu keluar rumah. Ubah apa yang sebelumnya merupakan panic buying menjadi donasi yang alih-alih merupakan suatu tindakan yang baik. Namun, apa yang bisa kita lakukan jika tidak ada perlengkapan medis yang berlebih? Kalian bisa memulai dengan membuka kotak deskripsi di bawah, di mana kami sudah memasukkan link atau tautan yang akan menunjukkan organisasi yang sah yang sedang mencari dana untuk menyediakan APD atau alat pelindung diri yang sangat kurang jumlahnya di rumah sakit. Seperti yang kalian tahu, beberapa dari kami di Neuron adalah mahasiswa kedokteran yang sudah lulus dan sedang menjalankan kepaniteraan klinik. Dan selagi kalian semua membantu kami dengan menyediakan APD, kami akan membantu sebanyak mungkin dalam perjuangan melawan COVID-19. Jika kita bekerja sama, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai penutup, kami mohon kesediaan kalian untuk membantu menyebarkan informasi ini, terutama kepada mereka yang menurut kalian dapat mendonasikan peralatan maupun bantuan finansial. Mari kita bantu petugas kesehatan sebaik mungkin agar memungkinkan mereka untuk berjuang dengan lebih efektif dan aman. Kami akan menetap di rumah sakit, agar kalian bisa menetap di rumah. Ayo kita lakukan bagian kita masing-masing demi satu sama lain. Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Di tengah seluruh kesukaran yang menimpa kita, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa aksi seperti panic buying, news sharing, dan beberapa lainnya justru seperti menambahkan bensin kepada api. Dan dengan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa kalian bisa melakukan lebih dari sekedar tinggal di rumah dengan membantu lebih lanjut dalam menyelesaikan tragedi ini. Dengan apa? Dengan kotak-kotak masker dan pembersih tangan yang sekarang tergeletak di rumah kalian tanpa terpakai. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan dengan semua barang itu? Saat ini, tenaga medis seperti dokter dan perawat sedang bekerja dengan tidak menghiraukan lelah sampai mereka pun jatuh sebagai korban. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena peralatan seperti masker misalnya yang sangat dibutuhkan ada di rumah kita dan bukan di wajah mereka.
Di sini kami ingin meminta kalian untuk mencari rumah sakit rujukan terdekat dan mungkin menyumbangkan apa yang kalian punya dalam jumlah berlebih dan hanya menyimpan dalam jumlah secukupnya apabila kalian sangat perlu keluar rumah. Ubah apa yang sebelumnya merupakan panic buying menjadi donasi yang alih-alih merupakan suatu tindakan yang baik. Namun, apa yang bisa kita lakukan jika tidak ada perlengkapan medis yang berlebih? Kalian bisa memulai dengan membuka kotak deskripsi di bawah, di mana kami sudah memasukkan link atau tautan yang akan menunjukkan organisasi yang sah yang sedang mencari dana untuk menyediakan APD atau alat pelindung diri yang sangat kurang jumlahnya di rumah sakit. Seperti yang kalian tahu, beberapa dari kami di Neuron adalah mahasiswa kedokteran yang sudah lulus dan sedang menjalankan kepanitraan klinik. Dan selagi kalian semua membantu kami dengan menyediakan APD, kami akan membantu sebanyak mungkin dalam perjuangan melawan COVID-19. Jika kita bekerja sama, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai penutup, kami mohon kesediaan kalian untuk membantu menyebarkan informasi ini, terutama kepada mereka yang menurut kalian dapat mendonasikan peralatan maupun bantuan finansial. Mari kita bantu petugas kesehatan sebaik mungkin agar memungkinkan mereka untuk berjuang dengan lebih efektif dan aman. Kami akan menetap di rumah sakit agar kalian bisa menetap di rumah. Ayo kita lakukan bagian kita masing-masing demi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar kami pada hari ini. Pada webinar di sore hari ini, kami juga turut mengundang dosen kewirausahaan sosial kami, yaitu Bapak Muhammad Karim. Selamat sore, Bapak Karim. Selamat sore. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir webinar kelompok kami. Baiklah teman-teman, tema webinar pada sore hari ini seperti yang sudah tertera di poster kami, yaitu penyuluhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih berlangsung. Kalian semua pasti sudah tahu dong, sekarang semakin banyak korban yang memakan. Dan saat ini proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih berlangsung. Izinkan saya memperkenalkan pembawa materi pada webinar hari ini. Yang pertama ada Saudara Dandi Ramadan. Yang kedua ada Saudari Mukhlisa Said. Yang ketiga ada Saudari Titis Apriliani. Yang keempat ada Saudari Anissa. Yang kelima ada Saudari Priska Anis. Yang keenam ada Saudari Retno Saraswati. Yang ketujuh ada Saudari Cynthia Pratama. Dan saya sendiri Ridwan Caniago selaku moderator juga pada webinar sore hari ini. Adapun kami ingin sampaikan terkait aturan selama webinar berlangsung agar webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Yang pertama, ketika pembawa materi sudah membawakan materi, diharapkan peserta webinar tidak ada yang berbicara atau di-unmute pada Zoom, sehingga materi yang disampaikan pembawa materi dapat terdengar jelas dan peserta diharapkan menyalakan kamera atau on cam. Yang kedua, jika selama acara webinar kami berlangsung,
ada yang ingin bertanya, silakan disimpan terlebih dahulu sampai materi yang dibawakan selesai oleh pembawa materi. Dan peserta boleh bertanya pada saat sesi pertanyaan dibuka, baik secara langsung maupun diketik melalui kolom chat Zoom. Moderator akan membuka sesi tanya jawab di akhir presentasi dengan dibuka 2 termin pertanyaan, di mana masing-masing termin akan dibuka untuk 3 penanya. Jika ada pertanyaan di luar materi, moderator berhak mendiskualifikasi pertanyaan tersebut. Yang keempat, di akhir sesi tanya jawab, peserta akan dipandu untuk mengikuti kuis melalui Kahoot IT, di mana peserta diharapkan mengikuti kuis dengan membuka melalui Google Chrome dan mengetikkan alamat website Kahoot IT. Untuk lebih jelasnya nanti akan dipandu oleh Saudari Priska selaku host kuis, dan di mana 3 orang yang beruntung akan mendapatkan GoPay dari kami. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk membacakan peraturan pada webinar sore hari ini. Saya persilakan kepada pembawa materi untuk memulai webinar pada hari ini, dan silakan di-share screen PPT-nya teman-teman pembawa materi. Di sini tema kami itu penyuluhan vaksinasi COVID-19 pada masyarakat Indonesia. Silakan kepada Saudara Dandi untuk memperjelaskan. Next. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu vaksin. Salah satu upaya untuk menekan angka kasus COVID-19 yang kian meningkat adalah dengan penyediaan vaksin. Ini diharapkan dapat melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi. Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup, tetapi dilemahkan. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut. Next. Mengenal jenis. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada vaksin dari PT Bio Farma atau Persero. Yang kedua ada AstraZeneca. Yang ketiga Sinopharm. Yang keempat Moderna. Dan kelima itu ada Pfizer atau BioNTech. Dan yang terakhir ada Sinovac BioNTech. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Muklisah Said. Silakan. Baik, terima kasih atas omongannya, Saudara Dandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai barusan yang dijelaskan oleh Dandi. Yang pertama itu terdapat PT Bio Farma Persero, di mana produsen vaksin virus corona dalam negeri, PT Bio Farma, membangun 2 jalur untuk pengadaan vaksin. Pertama, pemerintah melalui Bio Farma menjalin kerjasama dengan perusahaan vaksin asal Cina, yaitu Sinovac Biotech. Yang kedua, mengadakan vaksin dalam negeri yang disebut sebagai vaksin merah putih. Menurut data terbaru, Bio Farma sedang mengolah 15 juta dosis bahan baku vaksin yang telah didatangkan. Bahan baku tersebut diperoleh berdasarkan hasil kerjasama dengan Sinovac. Sedangkan untuk vaksin merah putih, saat ini pihak peneliti Eijkman Bio Farma masih meneliti dan mengembangkan vaksin tersebut. Yang kedua terdapat AstraZeneca. 1 dosis vaksin AstraZeneca disebut memiliki efikasi sebesar 76% terhadap COVID-19 dengan gejala dalam 90 hari pertama setelah vaksinasi. Tanpa penurunan perlindungan yang signifikan selama periode ini,
Efikasi vaksin setelah pemberian dosis kedua lebih tinggi apabila diberikan dengan interval yang lebih lama, yakni mencapai 81,3%, jika interval pemberian dosis pertama dan kedua mencapai 12 minggu atau lebih. Yang ketiga, terdapat Sinopharm, di mana perusahaan farmasi milik pemerintah China Sinopharm mengumumkan bahwa vaksin virus corona buatan mereka diklaim 79,34% efektif melindungi dari infeksi COVID-19. Adapun angka 79% yang dilaporkan dari hasil uji klinis di China juga lebih rendah bila dibandingkan dengan efektivitas 86% untuk vaksin Sinopharm yang menjalani uji klinis fase 3 di Uni Emirat Arab. Yang keempat, terdapat Moderna, yang di mana vaksin Moderna memakai teknologi terbaru berbasis versi sintesis molekul virus SARS-CoV-2 yang disebut sebagai messenger RNA atau disingkat mRNA. Pada vaksin Moderna ini, ia mengandung mRNA sintesis dengan kode struktur yang disebut sebagai glikoprotein atau lonjakan stabil prafusi virus. Dalam kasus ini, mRNA bertugas menginstruksikan sel-sel di dalam tubuh untuk membuat bagian tertentu dari protein lonjakan virus. Kemudian, sistem kekebalan melihatnya, mengenalinya sebagai benda asing, dan bersiap untuk menyerang ketika infeksi yang sebenarnya terjadi. Untuk slide selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Titis. Baik, terima kasih Saudari Nafisa. Selanjutnya yang kelima itu ada Pfizer atau BioNTech yang mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas vaksin buatan mereka lebih dari 90% dalam mencegah COVID-19. Vaksin yang dikembangkan bersama BioNTech di Jerman ini terdiri dari instruksi molekuler dalam bentuk mRNA. Vaksin ini dikembangkan oleh ilmuwan dengan mengambil kode genetik virus yang menginformasikan apa yang harus dibuat pada sel-sel dan membungkusnya dalam lapisan lipid sehingga bisa menembus sel-sel tubuh. Saat vaksin disuntikan ke dalam tubuh manusia, maka vaksin tersebut akan memasuki sel-sel tubuh dan memerintahkan mereka untuk memproduksi protein spike virus corona. Vaksin ini kemudian akan memicu sistem kekebalan untuk memproduksi antibodi dan mengaktifkan sel T untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Yang keenam itu ada Sinovac Biotech Ltd, yaitu vaksin yang dibuat dengan menggunakan teknologi inactivated virus atau virus yang tidak aktif lagi. Teknologi ini memungkinkan vaksin dikembangkan lebih cepat dengan menggunakan inactivated virus. Pembuatannya banyak menggunakan partikel virus yang dimatikan untuk dapat memicu sistem kekebalan tubuh terhadap virus, tanpa menimbulkan respon penyakit yang Next. Slide selanjutnya, pengembangan dan produksi vaksin COVID-19. Yang pertama itu ada pengawasan distribusi vaksin. Perusahaan yang mendistribusikan vaksin tersebut harus memiliki izin sebagai pedagang besar farmasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan mendapatkan izin edar yang diterbitkan oleh BPOM. Kedua, pengawasan mutu vaksin. Pengawasan vaksin bukan hanya dari proses perizinan, tetapi juga pengawalan dan pengelolaan vaksin terkait penyimpanan dan pengiriman vaksin ke seluruh wilayah Indonesia. Agar kualitas dan manfaatnya tetap terjaga dan efektif, vaksin idealnya disimpan di tempat bersuhu dingin, yaitu kulkas atau kotak es dengan suhu sekitar 2-8 derajat Celcius atau minus 15-5 derajat Celcius. Ketiga, pengawasan keamanan obat setelah pemasaran. Meski telah melalui serangkaian tahapan uji klinis yang ketat, baik dari proses produksi hingga pengawasan mutu sepanjang rantai distribusinya, tetap saja masih ada risiko efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat atau vaksin apapun. Untuk paparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa. Ya, baik. Terima kasih Saudari Titis. Di sini tadi kita sudah dengar penjelasan apa itu vaksin. Dan di sini, apakah manfaat vaksinasi COVID-19 itu? Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mendorong terbentuknya kekebalan kelompok.
atau herd immunity. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Slide selanjutnya. Ya, di sini ada beberapa kelompok prioritas penerima vaksinasi COVID-19. Saat ini jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia masih belum cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sekaligus. Maka dari itu, ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 terlebih dahulu. Berikut ini adalah beberapa kelompok yang termasuk prioritas vaksinasi COVID-19. Yang pertama, tenaga kesehatan memiliki resiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. Yang kedua, orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko tertinggi tertular dan menularkan COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif, seperti anggota TNI atau Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Yang ketiga, orang yang memiliki penyakit penyerta dengan resiko kematian tinggi bila terkena COVID-19, termasuk lansia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizka. Terima kasih Nisa atas pemaparannya. Berikut akan saya paparkan tentang kelompok yang bukan penerima vaksin. Sebab ada beberapa kelompok yang tidak boleh dapat vaksin corona atau sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter sebelum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Di antaranya seseorang yang memiliki alergi, anak-anak, pengidap gangguan imunitas, dan wanita ibu hamil dan menyusui. Selain 4 kelompok tersebut, menurut data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, terdapat kelompok lain yang tidak boleh dapat vaksin corona, mulai dari seseorang yang terkonfirmasi dan terdiagnosis COVID-19, sedang mengalami demam ringan maupun berat, hingga memiliki riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan darah. Selanjutnya ada pemberian vaksin COVID-19. Pada pemberian vaksin COVID-19 ini tidak cukup diberikan hanya sekali saja. Harus diberikan vaksinasi untuk kedua kalinya. Suntikan pertama ditunjukkan memicu respons kekebalan awal. Sedangkan suntikan kedua memberikan kesempatan sistem imun tubuh untuk memproduksi lebih banyak antibodi. Sebab sel memori tidak bertahan selamanya, ia akan mati seiring waktu dengan pemberian vaksin 2 kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Retno. Ya, terima kasih Saudari Priska. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek samping vaksin COVID-19, di mana pemberian vaksinasi COVID-19 seperti vaksin pada umumnya, yaitu vaksin COVID-19 juga menimbulkan efek samping, di mana efek samping vaksin COVID-19 tersebut merupakan respon tubuh ketika vaksin sedang menjalankan tugasnya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Namun kita nggak perlu khawatir, sebab efek samping dari vaksin COVID-19 yang muncul pada umumnya itu hanyalah efek samping ringan, seperti pembengkakan di lengan tempat kita mendapatkan suntikan, panas dingin, kelelahan, sakit kepala, hingga demam ringan. Dan cara mengatasi efek samping ringan tersebut yaitu biasanya untuk rutin mengonsumsi air, terus berolahraga ringan, atau minimal menggerakkan tangan bila ingin mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga itu mengonsumsi obat-obatan, namun tetap kita harus konsultasi dulu ya ke dokter apabila kita ingin menggunakan atau mengonsumsi obat-obatan. Dan juga selanjutnya ada melakukan kompres dingin dan juga menggunakan pakaian longgar. Selanjutnya. Dan di sini ada cara lapor efek samping dari vaksin COVID-19. Nah, yang tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita nggak pungkiri ya kalau efek dari kita melakukan vaksinasi itu tergantung dengan kondisi masing-masing dari tubuh kita. Nah, efek samping dari vaksinasi tersebut itu biasanya disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI.
Nah, berikut cara pengaduan KIPI-nya. Yang pertama yaitu masyarakat bisa melaporkannya ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan atau Vaskes terdekat. Yang kedua, hasil pelacakan dilaporkan ke Pokja atau Komda PP KIPI untuk dilakukan analisis kejadian dan tindak lanjut kasus. Yang ketiga, yaitu jika ditemukan dugaan KIPI serius, maka Vaskes itu harus meneruskan laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk dilakukan pelacakan. Dan yang keempat, jika KIPI tersebut menimbulkan perhatian berlebihan masyarakat, maka hal itu harus segera direspon, diinvestigasi, dan dilaporkan melalui website resmi, yaitu di keamananvaksin.kemkes.go.id. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Cynthia. Saudari Cynthia, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Retno. Di sini ada data perkembangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, update per 31 Mei 2021, dengan target sasaran vaksinasi sebanyak 181,55 juta jiwa, dan target sasaran vaksinasi SDM kesehatan, petugas publik, dan lansia, yaitu sebanyak 40,34 juta jiwa. Adapun jumlah vaksinasi ke-1 sebanyak 16,41 juta jiwa, dan vaksinasi kedua sebanyak 10,63 juta jiwa. Selanjutnya, ada jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia yang terkonfirmasi kasus sebanyak 1,82 juta jiwa, sembuh sebanyak 1,66 juta jiwa, dan meninggal sebanyak 50,57 ribu juta jiwa. Sumber https://covid19.go.id. Baik, di sini kami ingin mengajak kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara, yaitu yang utama cara memakai masker yang benar. Lalu selanjutnya ada cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan lebih baiknya di rumah saja. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman. Tadi kita sudah bersama mendengarkan materi webinar yang telah dibawakan oleh teman-teman pembawa materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pembawa materi dalam membawakan materi sangat baik dan mudah dipahami oleh seluruh peserta. Dan silakan kepada host untuk diputar video alur vaksinasi.
Baik, setelah kita melihat bagaimana alur vaksinasi itu ternyata mudah ya dan menyenangkan. Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, saya ingin bertanya kepada partisipan, apakah di sini sudah ada yang divaksinasi? Kalau memang sudah ada, bisa berbagi pengalaman bagaimana rasanya divaksinasi? Bagaimana dengan dosen kita, Pak Karim? Apakah sudah dapat vaksinasi, Pak Karim? Sudah 2 kali. Bagaimana? Sudah 2 kali, sudah selesai. Bisa diceritakan? Ya, saya pertama divaksinasi itu tanggal berapa ya? Pokoknya sebelum puasa deh, di Universitas Tarumanegara. Setelah divaksin, bawaannya ngantuk sama lapar. Untuk waktu itu masih belum puasa ya. Kemudian yang kedua tanggal 8 Mei sebelum Lebaran. Nah, itu kalau yang pertama sih efeknya cuma apa ya? Bawaannya ngantuk selama 4 hari dan kepala berat. Kalau yang kedua yang tanggal 8 Mei itu tanggal 8 Mei ya sebelum Lebaran itu tidak terlalu ini ya. Efeknya tidak terlalu ada, hanya ngantuk aja, bawaannya 3 hari setelah itu udah normal. Ya sampai sekarang sih baik-baik aja. Itu aja, nggak ada yang ada teman lain sih dosen trilogi yang demam, gitu. Tapi saya enggak. Oke, Pak Karim, terima kasih waktunya sudah Sinovac, berbagi pengalaman. Bio Farma. Oke. Berarti itu Pak Karim efek yang pertama itu lapar ya Pak ya? Apa jangan sebelum divaksin Bapak belum makan? Habis divaksin itu kan duduk 30 menit itu. Setelah itu keluar, bawaannya ngantuk. Ngantuk tiba-tiba lapar gitu. Jadi karena mungkin nggak tahu ya baru pertama kali. Apalagi tempatnya di ya itu aja sih. Setelah itu pulangnya ngantuk aja selama 4 hari itu bawaannya ngantuk ya, sama kepala berat. Tapi nggak sampai demam, nggak sampai sakit. Tapi setelah divaksinasi, efek buat Pak Karim sekarang bagaimana di tubuh Pak Karim? Ya biasa aja, normal kembali, nggak ada apa-apa. Oh biasa saja Pak. Terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman Pak. Teman-teman ada yang ingin berbagi pengalaman setelah divaksinasi? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang ingin berbagi pengalaman, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung boleh. Mau bertanya melalui kolom chat Zoom, ya boleh, silakan. Bertanya banyak. Berapa Pak Karim? Peserta lumayan banyak. Iya Pak, siap. Tinggal yang lain ini belum menyusul kali. Jadi minggu depan kita nggak ada lagi itu lagi ya, nggak ada kuliah lagi, yang Jumat besok absen aja. Siap Pak. Ya kan tinggal begini-begini aja ini, nggak usah ada kuliah lagi, nggak usah ada Google Meet. Jadi minggu depan Jumat besok terakhir kan, nggak ada Google Meet, cuma absen. Iya Pak, aja. Siap Pak. Halo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Atau sudah dia vaksin semua ini kayaknya? Kalau tidak ada yang bertanya, ya kita saling berbagi pengalaman aja bagaimana rasanya vaksinasi yang sudah divaksin. Jangan-jangan sudah divaksin semua ya? Belum ya? Sepertinya mahasiswa belum deh Pak. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang dapat vaksin karena bekerja di di pemerintahan atau lainnya. Ini ada yang bertanya ini ya? Di chat. Iya Pak, sebentar Pak. Tadi Mas Aldi sudah divaksin ya Mas Aldi? Bisa Mas Ridwan, Mas Ridwan, ada yang bertanya di
Iya Pak, bentar Pak. Iya. Ini ada yang mau berbagi pengalaman dulu setelah divaksinasi Pak. Oke, silakan. Oke, ya. Saya Aldi Septiawan. Kebetulan saya bekerja di lembaga pemerintahan dan sudah dapat data buat vaksin waktu itu. Dan sudah 2 kali juga vaksin dosis pertama sama dosis kedua. Jaraknya itu kalau nggak salah sekitar 2 minggu deh dari dosis 1 sama dosis 2 itu. Buat pengalamannya, di vaksin yang dosis pertama, sama sih kayak tadi Pak dosen, itu rasanya ngantuk, mata tuh berat. Mata berat sama lapar sih. Sama Dan dengan saya. iya, bener lapar dan bener itu lapar sama ngantuk banget, mata tuh udah berat banget. Sama anjuran dokternya sih kita nggak boleh capek karena Betul. kalau capek itu takutnya apa ya? Apakah kalau kita juga nggak boleh kerja Bisa berat, drop takutnya kalau kerja berat terluka terus kita dikasih antibiotik atau antibiotik atau apapun minum apapun itu takut berpengaruh ke vaksinnya dalam waktu dekat. Jadi kayak disuruh istirahat aja gitu. Terus dosis kedua kalau info dari si dokternya emang dosis kedua justru efeknya juga lebih ini sih, lebih berat lagi, kayak lebih ngantuk lagi sama lebih gampang lapar. Ada juga beberapa temen yang nggak cocok sama vaksin tersebut, dia bentol-bentol di bagian tangan. Ada juga tuh yang kayak gitu, makanya nggak semuanya cocok sih. Ini kebetulan saya vaksinnya pakai Sinovac. Waktu itu temen pas lagi 30 menit setelah vaksin, kan ditanya-tanya lagi tuh, nah dan dia efeknya adalah bentol-bentol gitu di tangan. Gitu. Ada beberapa itu sih, ada alergi juga itu yang kali, alergi ya. pusing. Iya, alergi. Alergi mungkin itu Mas, alergi ya. Iya. Iya mungkin. Sama pegel sih di tangan itu, di tempat yang divaksin itu tangan berasa kayak pegel gitu sih. Iya. Itu aja sih pengalaman yang Itu sebelum divaksinasi emang wajib perlu diisi perutnya atau tidak ya Mas? Katanya begitu. Kalau perut enggak ya? Beberapa ya? Enggak paling ya, tidur jangan sampai kurang sih. Oh tidur ya Mas. Iya, betul. jangan sampai kurang tidur. Bahaya sih itu. Oke. Terima kasih Mas Aldi sudah berbagi pengalamannya. Ya. Dan sekarang kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Di sini ada yang bertanya, Sylvia Jula Priska dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Mau tanya Kak, saya kan belum pernah divaksin ya Kak. Jika sudah divaksin, apakah bisa ada peluang terkena COVID-19 Kak? Baik, terima kasih kepada Sylvia Zula Priska dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal untuk pertanyaannya. Baik, langsung saja saya jawab ya. Ketika seseorang sudah divaksin itu bukan berarti 100% orang tersebut kebal dari virus COVID-19. Ada kemungkinan orang tersebut dapat terkena virus COVID. Karena cara bekerja vaksin itu adalah zat antigen dari virus COVID yang sudah dimatikan atau dilemahkan lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Lalu apa sih gunanya vaksin ini untuk dimasukkan ke dalam tubuh? Ketika divaksin seseorang yang telah divaksin COVID-19 ini, setidaknya jika nanti suatu saat seseorang tersebut terkena COVID-19, gejalanya yang dialami dan penyakitnya tidak separah dengan orang yang tidak disuntikan vaksin COVID-19 ini. Jadi vaksinasi COVID-19 ini dapat menekan angka kematian, seperti itu. Bagaimana Kak Sylvia, sudah puas dengan jawaban dari Kak Priska? Halo, sore Kak Sylvia. Oke, ternyata jawaban dari Kak Priska cukup memuaskan. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya secara langsung, bertanya secara chat, di chat, di kolom Zoom. Saya ingin bertanya dong. Ya, dengan siapa ini?
Saya ingin bertanya, Haikal. Mohon maaf, apakah dengan jika siapa? sudah terjadi herd immunity, vaksinasi itu tetap berlaku? Kenapa Mas Haikal? Jika Bisa sudah diulang terjadi herd pertanyaannya? immunity, jika sudah terjadi herd immunity, ya, apakah vaksinasi itu tetap berlaku atau tidak? Karena mungkin kalau setiap orang kan pemikiran berbeda-beda ya. Ada yang menerima Iya, dan ada yang menolak. Gitu. Jadi maksudnya kalau sudah terjadi herd immunity, apakah vaksinasi itu baik dianjurkan atau tidak gitu? Karena takutnya masyarakat ini pemikirannya kan ada nih salah contohnya seperti yang terbaru ini ya, yang seorang mahasiswa yang belum diketahui penyebab kematiannya. Biasanya kan kematian itu karena pembekuan darah ya. Sedangkan ini kan belum. Jadi asumsinya Iya. masyarakat itu takutnya ya kayak begitu. Jadi kan namanya manusia kalau udah satu contoh biasanya langsung wah ke-trigger nih gitu kan. Jadi ibarat kata lama kelamaan jatuhnya ke seperti herd immunity gitu. Itu aja sih. Oke. Terima kasih kepada Mas Haikal yang sudah bertanya. Silakan dijawab teman-teman pembawa materi. Sudah ada jawabannya atau belum? Baik, mungkin akan saya bantu jawab atas pertanyaan Haikal. Sebelumnya saya mengucap terima kasih atas partisipasinya dan pertanyaannya. Untuk sementara, vaksinasi itu kan yang didahulukan ada dalam tahap 2 ini yang diutamakan itu pedagang, tenaga pendidik, dan lainnya. Untuk golongan masyarakat yang memiliki herd immunity atau imun yang kekebalan tubuh yang tidak pada normalnya, pada umumnya, seperti pada orang-orang pengidap HIV, diabetes, dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan untuk menerima vaksin. Seperti itu. Kalaupun nanti adanya seperti yang telah dipaparkan teman-teman sebelumnya, ada efek samping setelah setelah vaksinasi COVID maksud saya. Seperti rasa pusing atau mual atau merasa ngantuk, itu masih di batas normal. Tapi kalau misalnya jantung berdebar-debar ataupun ada gangguan yang lebih mengarah ke serius, itu harus segera dikonsultasikan kepada dokter. Seperti itu. Baik. Terima kasih kepada Kak Priska. Ya, sudah. Gimana? Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Haikal. Terima kasih sudah bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Amelia Citra. Saya dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Saya ingin nanya, Kak, berapa persen sih dari vaksin ini untuk tubuh kita ya, Kak? Untuk mencegah terjadinya virus corona ini. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih kepada Amelia Citra yang sudah bertanya. Silakan teman-teman pembawa materi. Bagaimana teman-teman pembawa materi sudah bisa untuk menjawab? Mohon maaf, Amelia, bisa diulang pertanyaannya? Gini Kak, kan tadi membahas tentang vaksin ya. Nah, saya mau nanya nih, berapa persen pengaruh vaksin itu untuk tubuh kita, Kak?
Berarti berapa persen pengaruhnya vaksin terhadap Iya. tubuh kita ya? Iya, apakah pengaruhnya ini sangat besar atau gimana ya, Kak? Baik, saya sendiri yang akan menjawab. Oke, terima kasih Kak Menurut sebelumnya. saya, untuk pengaruhnya sih buat tubuh kita sangat besar sih. Yang pertama itu, setelah kita mendapatkan vaksin, kita akan mendapatkan kekebalan dari serangan virus-virus yang lain. Yang kedua itu, kalau misalkan kita tidak divaksin, pasti badan kita akan gampang terkena virus atau penyakit-penyakit yang lain. Kalau untuk persenan sih, menurut saya, buat saya pribadi ya 85%. Oke, baik. Ridwan, boleh saya menambahkan dari pertanyaan dari Amelia Citra. Silahkan. Sebelumnya terima kasih Amel atas pertanyaannya. Jadi begini Amel, ketika seseorang disuntik vaksin COVID-19, memerlukan beberapa waktu untuk tubuh memunculkan reaksi kekebalan antibodi tersebut. Bahkan menurut ahli, kemungkinan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini bahkan setelah divaksinasi COVID-19 tetap ada. Beberapa vaksin COVID-19 termasuk vaksin Pfizer, BioNTech, dan Moderna ini membutuhkan 2 kali penyuntikan, 2 dosis per pasien agar efektif sepenuhnya. Jadi tergantung dari vaksin yang disuntikan ke pasien. Selanjutnya dosis misalnya vaksin Pfizer pertama lebih dari 50% efektif dalam mencegah COVID-19 dan dosis kedua meningkatkan perlindungan tersebut menjadi sekitar 95%. Jadi efektif atau tidaknya itu tergantung kembali ke tubuh kita, si pasiennya itu, tubuh kita. Seperti itu. Walaupun 95% dan walaupun keefektifannya 95%, masih ada kemungkinan 5% untuk terkena COVID-19 ini. Jadi tidak memungkinkan memungkinkan jika seseorang tersebut jika sudah divaksin dapat terkena COVID seperti itu. Namun gejalanya tidak separah dengan orang yang tidak divaksin. Begitu Oke, Amel. Kak. Baik, terima Ya. kasih Kak penjelasannya. Sama-sama. Oke. Saya rasa cukup pada sesi pertanyaan ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada sesi games ya, yang akan dipandu oleh Saudari Priska sebagai host kuis. Silakan pada Saudari Priska. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas rekan-rekan dan partisipan yang telah berpartisipasi dalam mengikuti webinar kali ini tentang penyuluhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Setelah pemaparan materi selesai dan sesi tanya-jawab, panitia mengadakan sesi kuis melalui Kahoot. Oleh karena itu, diharapkan peserta masuk melalui Google Chrome untuk masuk ke laman kahoot.it. Dan buat yang beruntung, 3 orang beruntung akan mendapatkan GoPay dari kami. Oke, sudah terlihat belum? Ya, jika peserta sudah masuk ke laman kahoot.it, akan muncul tampilannya seperti ini. Saya akan membagikan game pin. Baik, langsung saja saya akan bacakan dan jelaskan mengenai tata cara permainan kuis melalui Kahoot ini. Pertama, peserta diharapkan masuk ke laman Google Chrome, lalu ketikkan alamat kahoot.it, kahoot.it. Setelah Anda masuk ke laman kahoot.it,
Saya selaku host akan membacakan kode game yang terdiri dari 7 angka. Kode yang saya bacakan dan tampilkan di display Zoom ini yang Anda masukkan di kolom kode game. Setelah Anda masukkan kode game, Anda diharapkan mengetikkan nama Anda sesuai display name di Zoom. Kuis terdiri dari 15 pertanyaan, di mana terdapat 2 tipe pertanyaan, satu di antaranya terdapat 4 pilihan ganda dan soal lainnya berupa salah atau benar. Anda diharapkan menjawab soal dengan benar dan cepat. Skor akan dikalkulasikan secara otomatis oleh aplikasi dan jika menjawab salah, tidak ada pengurangan poin. Bagi 3 pemenang dari game quiz ini akan mendapatkan hadiah door prize berupa GoPay yang akan dikirimkan oleh panitia hari ini juga. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai. Diharapkan para peserta untuk segera masuk ke halaman Kahoot dan memasukkan kode PIN-nya. Ya, kode PIN-nya adalah 6265060. Ya, jika peserta sudah masuk, lalu ketikkan nama kalian, lalu nanti akan muncul di display. Pastikan nama kalian sudah muncul di display. Ya, saya ulangin ya game PIN-nya. 6265060. Sudah ada beberapa peserta. Ya, sambil menunggu pesertanya mungkin akan saya pandu kembali. Peserta diharapkan menuju ke laman Google Chrome. Lalu pada alamat memasukkan kahoot.it. Lalu peserta diharapkan memasukkan game PIN, yaitu game PIN-nya saya bacakan 6265060. Baik, sudah ada 12 peserta, masih menunggu peserta lainnya untuk dapat bergabung di Kahoot. Soal akan muncul di layar handphone peserta, jadi tidak usah membuka kembali melalui Zoom, dan saya akan bacakan juga nantinya. Ayo yang belum masuk di sesi games silakan masuk. Lumayan loh dopresnya, GoPay dari kami. Pak Karim mau ikutan juga, Pak Karim, please. Pak Karim boleh ikutan kok. Aditya nggak boleh ikutan ya? Ya ke Priska ya. Aditya nggak boleh ikutan kan ya? Kodenya saya kembali ulang ya. 6265060. Baik, kita langsung mulai saja. Pertanyaannya. Sebentar Kak Priska, masih ada. Aduh, udah mulai ya? Ya, masih bisa ikutan kok, nanti ada kode PIN-nya di bawahnya.
Masih bisa tetap ikutan. Oke, kuis pertama. Zat yang berasal dari virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan dan disuntikan ke dalam tubuh disebut antibiotik, vaksin, inhaler, atau swab PCR. Waktunya tersisa tinggal 10 detik lagi. Ayo teman-teman Penjawab semangat. tercepat akan mendapatkan skor tertinggi. Ya, Ayo waktunya teman-teman habis. semangat ayo. Ya, zat yang berasal dari virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan disebut dengan vaksin. Seperti itu. Ada 12 yang jawab benar dan 1 yang masih salah. Oke, berapa skor tertinggi? Ya, skor tertingginya oleh Aldi baru benar. Lalu disusul dengan Amelia, lalu dengan Cynthia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dengan 2 kali poin. Jenis vaksin apakah yang disuntikan pertama kali dalam vaksinasi yang diterima oleh Presiden Jokowi? Waktunya tersisa 5 detik. Sinovac, Pfizer, atau Sinovac, atau FDA. Ayo. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Berikut cara untuk pencegahan penyebaran virus COVID yang paling efektif. Physical distancing, cuci tangan, vaksinasi, atau memakai masker. Ayo. 3, 2, 1. Ya, jadi cara yang paling efektif dalam pencegahan virus COVID-19 yaitu dengan vaksinasi. Walaupun physical distancing, mencuci tangan, memakai masker, dapat mencegah penyebaran virus COVID-19, tapi yang paling efektif diantaranya itu vaksinasi COVID-19. Wow, Mas Aldi keren. Selanjutnya ke pertanyaan keempat. Apa efek samping setelah seseorang diberikan vaksin COVID-19? Demam, kelelahan, sakit kepala, atau benar? Ya, benar semua. Efek samping setelah seseorang diberikan vaksin COVID-19 ini beragam. Ada yang merasa kelelahan atau merasa lapar setelah divaksinasi, atau demam, atau kemerahan. Itu tergantung dari reaksi tubuh kita setelah divaksin. Makanya tiap orang itu berbeda-beda. Namun jika ada gejala yang lebih mengarah ke serius dan membahayakan, harus segera menghubungi dokter. Kita lanjut ke perolehan skor. Ya, peringkat pertama dipimpin oleh Aldi dengan skor 4.662, lalu disusul dengan Zulfa di peringkat kedua dengan skor 4.655, lalu ada di peringkat ketiga ada Dian dengan skor 4.410. Kita lanjut ke pertanyaan 5. Berikut adalah kelompok prioritas penerimaan vaksin COVID-19 tahap 2 adalah ya, lansia, pedagang pasar, dan tenaga pendidik adalah prioritas vaksinasi COVID-19 pada tahap 2 ini. Ya. Perolehan skor tertinggi dipimpin oleh Zulfa dengan skor 5.628, lalu disusul dengan Aldi skornya dengan 4.662, lalu disusul dengan Dian di peringkat ketiga dengan skor 4.410. Pertanyaan ke-6. Dengan double point, siapakah nama dokter yang menyuntikkan vaksin Sinovac pada Presiden Jokowi? Bisa dilihat fotonya, kira-kira siapakah nama dokter? Yang pasti bukan bapak saya. Ya, jadi dokter yang menyuntikkan vaksin Sinovac pada Presiden Jokowi yaitu Dr. Abdul Muthalib. Berikut perolehan skor sementara, masih dipimpin oleh Zulfa dengan skor 7.000, lalu
Di urutan kedua ada Aldi dengan skor 6.514. Lalu di peringkat terakhir ada Yudi. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapakah target sasaran vaksinasi COVID-19 di Indonesia? A. 10 juta, 181,5 juta, 355,2 juta, atau tidak ditargetkan? Ya, target sasaran vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah 181,5 juta. Kita lanjut ke perolehan skor, masih dipimpin oleh Zulfa dengan skor 8.551, lalu dipimpin oleh Aldi 7.484, disusul dengan Dian di peringkat ketiga, lalu ada Yudi di peringkat keempat, lalu dan seterusnya ada Cynthia di peringkat kelima. Kita lanjut ke pernyataan true or false. Seseorang yang memiliki riwayat gangguan imunitas diharuskan menerima vaksin COVID-19. Benar atau salah? Ya, salah. Karena seseorang yang memiliki gangguan imunitas tidak diharuskan menerima vaksin COVID-19. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Benar atau salah? Wabah COVID untuk pertama kalinya ditemukan di kota Shanghai. Ya. Untuk pertama kalinya, wabah COVID ini ditemukan di China, tapi bukan di kota Shanghai, tapi di kota Wuhan. Berikut perolehan skor tertinggi, dipimpin oleh Zulfa dengan skor 10.000, lalu disusul dengan Aldi dengan skor 9.000 sekian, lalu di peringkat 3 disusul oleh Dian dengan peringkat 9.065. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. True or false? Untuk mencegah tertularnya ibu hamil dan janin dari COVID-19, maka perlu dilakukan vaksinasi saat kehamilan di usia 3 bulan. Benar atau salah? Ya, salah. Pada vaksinasi COVID, ibu hamil tidak diwajibkan, dilarang untuk menerima vaksin COVID-19. Baik, perolehan skornya agak berubah nih. Posisinya yang tadi Dian di posisi ketiga, sekarang Dian ada di posisi kedua dengan skor 9.855. Lalu Zulfa tetap memimpin dengan skor 11.287 dan di peringkat 3 ada Cynthia dengan skor 9.259. Mari kita lanjut ke pertanyaan 11. Salah atau benar? Setelah diberikan vaksinasi, seseorang akan kebal terhadap virus COVID-19. Ya, salah. Karena seseorang setelah diberikan vaksinasi COVID-19, belum tentu 100% orang tersebut dapat kebal dari virus COVID-19 tersebut. Berikut perolehan skornya. Mari kita lanjut. True or false? COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan cairan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Ya, benar. COVID-19 ditularkan melalui cairan kecil atau droplet yang keluar dari saluran pernapasan. Selanjutnya, pertanyaan ke-13. Gejala umum berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius dan sesak nafas dapat menjadi indikasi bahwa orang tersebut terindikasi COVID-19. Benar atau salah? Benar. Gejala umum berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius dan sesak nafas dapat menjadi indikasi bahwa orang tersebut mengalami COVID-19.
Berikut perolehan skornya masih dipimpin oleh Zulfa dengan dengan skor 14.000, lalu disusul dengan Dian dengan skor 12.000, lalu di peringkat ketiga ada Cynthia dengan skor 12.167. Kita lanjut ke pertanyaan 14, benar atau salah? Mengkonsumsi jahe dapat mencegah tertular dari wabah COVID-19. Waktunya tinggal 5 detik lagi, benar atau salah? Salah. Mengkonsumsi jahe tidak dapat mencegah kita tertular dari wabah COVID-19 ini. Namun dapat meningkatkan imun kita. Pertanyaan terakhir. True or false? Seseorang yang memiliki riwayat asma, diabetes, dan penyakit jantung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena virus COVID-19. Salah atau benar? Ya, benar. Mari kita lihat saja perolehan skor siapa pemenangnya. Di peringkat ketiga dengan skor 13.000 ada Cynthia. Di peringkat kedua ada Dian. Dan di peringkat pertama ada siapakah dia? Zulfa. Selamat kepada 3 pemenang. Tapi panitia akan mengirimkan GoPay. Mohon kepada pemenang Zulfa dan Dian mengirimkan nama lengkap dan nomor HP-nya di kolom chat Zoom. Saya Priska Anis, saya kembalikan ke Ridwan selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih ke Priska atas sesi games-nya. Sangat seru ya sesi games ya. Saya ucapkan sebelumnya selamat pada para pemenang. Dan untuk para pemenang, jangan lupa tulis nama yang sesuai terdaftar di Zoom dan nomor telepon untuk panitia mengirimkan GoPay-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kita yaitu Muhammad Karim yang sudah bersedia hadir pada Zoom pada webinar sore hari ini. Terima kasih Pak Karim. Sama-sama. Dan untuk para partisipan dan dosen dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Terima kasih. Izin keluar ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Semuanya. Terima kasih Pak. Jangan lupa ya partisipan yang menang tulis di kolom chat. Satu lagi siapa guys? Zulfa belum. Zulfa di PT aja kali ya? Kalau nggak ngirim minta PT dulu Pak. Udah.
Lisa. Iya, kenapa? Ini hostnya masih lu kan ya? Iya, hostnya masih gue. Udah, kan kalau Zulfa kan nggak ngirim tuh di kolom. Di PC aja kali ya? Iya, boleh. Dia masuk ke grup itu nggak? Iya. Masuk ke grup seminarnya nggak? Maksudnya namanya ada nggak di grup seminar? Iya, coba Anissa yang admin. Anissa Mas Cynthia. Anissa. Iya, kenapa? Itu Zulfa di grup ada. Ada Zulfa di grup, nanti kita kirim aja nomornya. Masuk kelas Oke. juga kan? Yaudah. Ya udah, berarti Kenapa? langsung PC dia di WA-nya aja. Iya, langsung PC aja. Tapi yang tadi 2 orang itu udah di screenshot kan? Nama sama nomor teleponnya? Udah, gue udah. Oke, siap. Enggak. Admit list. Admit aja. Iya, admit aja langsung list. Ya udah, gue admit ya. Makasih juga Yes. atas kerja kerasnya ya, teman-teman. Berkat kalian. Mempersiapkan yang luar biasa ini ya. Iya, berkat kalian seminar kita sukses. Alhamdulillah. Bawain. Udah admit, please. Terima kasih teman-teman. Oke. Udah. See you guys.